aktivitas. Dan di sana itu mereka lebih kalau aku pikir jauh cepat majunya karena apa? Mereka kan bingung sampah mau dikemanain, otomatis akhirnya dia harus kelola sendiri. Dan kemudian mungkin aktivitas mereka sehari-hari juga mumpuni mungkin ya. Iya, seperti itu. Kalau kita di daerah Jakarta mikir buang aja ini kan. Jadi tapi kalau buangnya benar di tempatnya masing-masing, misalnya kayak organik dibikin kompos dan sebagainya, tapi anorganiknya buang ke bank sampah misalnya, seperti itu ya. Dan itu menghasilkan ada poinnya, itu kita bisa berbagi. Sebenarnya ya, misalnya kalau kita di sini itu pencegahan, bukan sampahnya, tapi pencegahan. Jadi di sini kita melarang untuk pakai botol. Iya. Jadi semua pakai tumbler. Jadi kalau ada tamu mau kasih air putih pakai gelas. Betul. Gitu. Jadi ya dulu karena saya kan juga kerja kan, juga pengaruhnya adalah balik lagi waste. Nah itu mungkin ke training juga. Dan kemudian yang botol-botol gitu kalau di depan kita kan ada banyak pohon tuh, itu dipisahkan sama mereka, sama OB lah. Terus kemudian botol-botol sampah itu tadinya mereka sama botol plastik dan botol beling gitu ya, itu juga mereka pisahkan, kasih ke pemulung. Tadinya mereka bilang udah nih biar aja dijual, ya terserah kalau memang bisa dijual, uangnya ya untuk kalian gitu. Tapi itu dipisahkan. Betul. Sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak bisa terjual ya kasihlah ke pemulung. Kita membagi rezeki kepada mereka gitu. Jangan dibuang ditumpukin jadi satu. Betul. Gitu. Jadi nggak tahu sekarang masih nggak, tapi saya lihat sih, saya suka lihat ada kantong-kantong. Sebenarnya kalau Mona kan udah yang buntutnya nih, ya kan. Jadi sebenarnya it takes two to tango ya. Awalnya juga buntutnya juga gitu loh. Kalau gitu dunia bisa green ya. Bisa green ya. Ya karena gini, memang sih utamanya kita bukan uang. Bukan. Dari awal saya selalu bilang bukan uang, tetap adalah pengurangan. Bahwa tetap awalnya kita memang mendidik, mengajarkan bahwa seperti tadi, biasain pakai botol minum, terus bawa tas belanja, seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa menghindarin juga kalau sampai memproduksi seperti itu. Nah, intinya pada saat kita memproduksi, jangan kita akhirnya lepas tangan dari hasil sampah yang ada di kita. Nah itu baiknya dipilah seperti tadi Mbak Lucy bilang, oke, dipilah gitu kan. Ya memang tidak harus semua buat kita bisa kasih ke pemulung tapi kalau kita bisa pilah dan hasil ujung-ujungnya tidak tercampur, itu kan tidak semua harus ke Bantar Gebang. Betul, gitu loh. Betul. Karena polanya sekarang di kita, masyarakat kita, itu semua adalah tetap ke Bantar Gebang. Nah, dulu adalah sistem kita persampahan tuh sistemnya linear ekonomi, ya kan. Jadi cuman dari sampah dibuang terus akhirnya ditaruh ke tempat pembuangan akhir. Tapi sekarang udah circular ekonomi, diharapkan dari sampah-sampah itu menghasilkan. Nah, nantinya bisa buat diri kita sendiri atau bisa berbagi ke orang lain. Bisa recycle kok. Maksudnya sekarang baju aja kan udah dari banyak kan, ada dari daun ini, ada yang dari dari botol-botol juga ada gitu loh. Itu teknologi udah ada. Yang fiber dibuat fiber gitu kan, seperti benang kayak gitu. Apa yang bisa sebenarnya sih intinya kita secara individual kecil banget dot di sini nih, tapi kalau yang kecil-kecil ini digabungin jadi satu kan kayak moneter kemana-mana menghasilkan sesuatu. Coba bayangkan kalau kita membangun rumah aja perlu berapa M. Iya, betul. Kalau dari sampah, itu kan satu. Ya mungkin jumlahnya nggak banyak ya, tapi kalau kita bekerja sama, itu kan kita butuh memang kolaborasi. Nggak bisa kita bekerja sendiri, itu nggak bisa. Masalah persampahan ini memang harus kolaborasi sama teman-teman semuanya. Kalau kita kolaborasi, jalan. Pasti ada. Tapi kalau misalnya dari ini kan misalnya di Jakarta ada 2 titik atau 3 titik, ini contoh aja ya. Kemudian di daerah-daerah dalam hal mereka mengembangkannya itu berarti di sini ada main manajemennya ya? Ada ya? Ada, semua begitu. Jadi memang beberapa komunitas tuh udah dibikin menjadi suatu kayak perusahaan. Masalah persampahan ini. Jadi udah legal lah, udah. Basically. Kalau saya sih memang karena tidak di situ ya, maksudnya kan saya lebih, tadi saya bilang saya lebih senang membina, sosial ya dan ada sosialnya dan membina.
Nah, tapi beberapa teman-teman ada yang memang menjadi tempat usaha, udah bahkan sudah punya anak teman-teman yang bekerja di situ. Itu Oh, jadi banyak. ada pegawainya. Udah ada. Oh, very interesting. Udah banyak. Berarti, beberapa komunitas sudah melakukan seperti itu. Berarti ini bisa sebagai salah satu usaha, bidang usaha dong. Iya. Bisa. Gitu loh. Jadi ngambil sampahnya, nanti mereka bikin pupuknya, terus juga mereka bikin manajemennya, modul-modulnya segala. Itu udah banyak sih mereka jadi punya usaha di bidang itu. Nah, cara menjualnya itu sendiri susah nggak? Sebenarnya kan itu ada lapak-lapaknya ya, ada lapak atau memang perusahaan-perusahaan besar ke pabrik-pabrik besar. Misalnya salah satu kemasan itu kan kita bisa kembalikan ke pabriknya. Ada kan itu udah ada kerjasama. Kalau jumlahnya besar kita bisa seperti itu. Seperti sekarang misalnya kalau kita pakai body shop gitu ya. Ya itu di body shop itu juga kan bisa kita dikembalikan lagi. Kembalikan Kan? botolnya. Iya. Dia reward dibalik ya. Ya, nah, reward, itu kan gitu. ada seperti itu. Itu kan bagus gitu loh. Iya. Mempelajari hal-hal yang ternyata terus sekarang dengan kita tidak memakai kantong plastik kan harus bawa sendiri. Iya. Jadi sekarang gini loh. Jadi pelit. Iya. Jadi kalau misalnya kita betul-betul harus melatih diri. Kalau misalnya mau pergi belanja atau apa, jadi di tas saya itu selalu ada kantong. Betul. Kain atau apa ya, bukan plastik. Itu pasti ada tuh yang bisa dilipat. Jadi nanti kalau beli sesuatu, ibu perlu kantong, ibu bawa kantong bawa gitu. Kalau enggak dicas 200 rupiah. Iya. Kalau dulu 200 rupiah itu is nothing. Iya. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Sekarang kayaknya soalnya banyak kita butuhnya juga. Ya kan? Bener. Butuhnya banyak juga. Coba kalau kita belanja dalam satu, ya kita lah ya window shopping katanya iya. belanjanya masuk ke 5 toko. Iya. 200 jadi 1.000 kan. Iya. Sekarang gitu. udah nggak 200 loh. Berapa sekarang? Kemasannya pakainya bagus-bagus soalnya. 2.000 jangan-jangan. 5.000 6.000. 5.000 6.000 iya. Ya. Udah yang kain, udah Udah yang bagus. kain ya kan, karena udah nggak boleh pakai plastik itu. lagi. Ya, bener, coba bayangkan 5.000. Iya. Dikali 5 aja 25.000. Nah, ya kan dapat itu padang. Masih padang sate, gue pinter banget ngitungnya. Jadi sekarang ya yang seperti itulah ya. Sebenarnya banyak sih, jadi sekarang udah beberapa tempat jadi tempat usaha juga jadinya. Masalah persampahan ini kalau orang udah paham ya. Jadi banyak orang, jangan salah, kesannya tuh di sini jadi pemulung, makanya dibilang di sini jadi pemulung. Di kampung rumahnya gedong. Gede-gede. Iya benar loh. Ternyata itu ya. Iya, karena memang banyak dan hasilnya gitu. Dan ini bukan rahasia lah basically. Bukan rahasia. Memang sebenarnya. sudah dia pemulung yang di rumahnya di kampungnya gedong, rumah gedong itu memang kenyataan itu. Dan ini juga rahasia juga nih ya. Sebenarnya sih bukan mau buka ini ya. Jadi yang masuk ke tempat saya aja nih salah satunya itu saya tuh sampai zaman sekarang susah kali ya. Naik mobil, ya tadi saya bilang ke tempat saya naik mobil bawa sampah. Terus saya bilang gini, ini sampahnya mau disedekahin karena kita ada dua nih. Ada dua penimbangan. Ada yang boleh buat sendiri silakan, ada yang buat disedekahkan. Di tempat kami kan gitu kan. Ada dua penimbangan nih. Kalau yang sedekah nimbangnya di sini, yang ini buat di pribadi situ gitu kan. Itu padahal mobilnya mewah loh. Terus saya tanya ini buat sedekah apa mau buat pribadi? Enggak, ini buat pribadi. Jadi segitu butuhnya. Iya, jadi sekarang tidak menjamin ya. Ya kan? Nggak menjamin. Jadi dia butuh sebenarnya kan. Nah, dia sudah tahu bahwa dari sampah ini mereka bisa dapat menghasilkan. Ya, tapi benar juga sih. Nah, kalau misalnya kita yang bank sampah ini, itu pendanaannya dari mana? Kan kita mesti membayar kan? Ya, kalau itu kan sekarang kalau saya kebetulan kerjasama sama pemerintah, ya kan. Jadi sebenarnya sih pendanaannya bukan hanya kerjasama pemerintah, kita juga kan misalnya kita jual sampah yang udah terkumpul, kita jual ke lapak. Kan dari lapak kan misalnya gini, lapak misalnya 1 kilo ada yang 10.000 misalnya gampangnya ya. Nah kita kejual warga 7.000, ada selisihnya. Inilah yang untuk diputarkan untuk bayar-bayar yang lainnya gitu. Dan seperti itu. Tapi itu kan membutuhkan tempat yang luas nggak ya? Kalau saya betulan saya nggak pakai tempat, saya portable hari itu juga. I see. Jadi jangan berpikir bahwa punya bank sampah harus yang punya lahan. Nah tuh itu maksudnya pancingannya keluar. Terus? Saya enggak. Saya sesuai dengan perjanjian aja. Saya biasanya hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi sebulan 2 kali aja, ya kan? Nah itu jam 8 sampai jam 10.
gitu loh. Jam 8 sampai jam 10 jadi warga datang. Nah, kita udah kontakin ke ini juga lapak-lapaknya langsung. Dan dia langsung ambil atau kita kirimkan langsung ambil, dia yang ambil. Seperti itu. Jadi nggak membuat kita harus punya tempat, ya kan? Makanya tadi saya bilang saya binanya, saya nggak mau saya milahin, gitu loh. Karena itu membutuhkan tempat. Nah, itu membutuhkan tempat, ya kan? Kalau saya bantuin milahin, saya butuhin tempat. Jadi kalau apa yang kamu taruh di tempat saya, ya sesuai dengan kamu bawa. Nah, kalau misalnya yang datang nggak milah-milah, dicampur aja gitu. Campur ya, saya kasih harganya yang murah. Nanti yang memilahnya siapa? Ada. Saya juga nggak mau, saya buangnya ke sana juga sama. Sama juga. Iya. Sih. Jadi kita hanya sebagai apa ya? Kayak perantara aja. Perantara aja. Iya. Oke. Jadi, karena kan intinya kita mensosialisasikan. Ayo kamu, saya memfasilitasi untuk sampah-sampah anorganiknya kan. Kita fasilitasi kamu, tapi yang milah kamu. Seperti itu. Iya, bagus banget tuh ya. Bagus banget. Tapi kalau di tempat saya, kami nggak ngambil dana sama sekali. Kalau saya, jadi benar-benar apa yang dari lapak itu yang saya kasih. Karena itu tadi saya tidak mencari uang di situ. Dan kenapa saya juga nggak butuh anggota kami untuk dana di situ, karena itu tadi kita kan nggak milahin. Benar. Jadi pokoknya dia taruh, kita kasihkan ke sana. Iya. Jadi sesuai, kalau di sana 10.000 ya kita kasih juga 10.000 atau 9.000 lah. Iya. Karena 1.000 itu kan masuk di akal untuk diambil untuk operasional orang-orang yang membantu gitu. Tapi kebetulan saya enggak ya. Karena memang niat kami awalnya enggak seperti itu. Jadi kita intinya mengedukasi. Tapi kalau mau ada spare ya caranya seperti itu. Banyak rata-rata bank sampah caranya memang seperti itu. Lah tapi kan juga kita membutuhkan orang untuk membantu kita. Ya. Itu mereka juga sukarela. Sukarela. I see. Kita sukarela. Jadi memang kan semua tergantung konsepnya masing-masing ya. Dan tergantung kita ya. Iya. Tergantung kita punya hati nurani. Iya. Kalau kita, tapi banyak teman-teman nggak seperti itu. Ya itu kan kembali lagi ya, cari dana di situ bisa. Caranya itu tadi spare-nya. Banyak sih teman-teman yang seperti itu gitu. Yang ada spare-nya ya. Spare-nya banyak. Tapi mereka lumayan sustain, lumayan maksudnya berkelanjutan. Dan kalau saya kenapa? Karena saya ada CSR-nya. Jadi kita nggak perlu dana, ada banyak yang bantu. Misalnya kita butuh ini, ada yang nyediain, ada yang butuh ini, ada yang nyediain. Jadi kita nggak butuh dana dari situ gitu loh. Jadi channelingnya udah cukup kuat. Udah berapa tahun sih sebenarnya? 6 tahun saya. 6 tahun. 6 tahun. Lumayan ya. Iya, jadi kalau ada ini, ada aja yang danain gitu loh. Kita bikin kegiatan, ada yang danain, karena mungkin mereka ngelihat kita udah ini ya, udah bentuknya udah jadi, udah bagus ya, terus bisa jadi contoh gitu kan. Ya jadinya ya sebagai ada aja gitu. Kita butuh apa, kita lapor, ada yang dimasukin ini kita. Lumayan ya. Iya. Tapi waktu memilih sampah itu sendiri, apa karena nggak populer, jadi ada sampah aja deh supaya nggak ada saingan? Enggak. Justru saya punya pemikiran kan yang tadi awal saya saya bilang selama ini kita disuruh milah, tapi kita tidak memfasilitasin, ya kan? Gimana caranya kita bisa memfasilitasin? Dan saya menjadi waktu itu pertama kali bisa dibilang ya, punya pemikiran di tempat salah satu ibadah. Kan selama ini semua di RT, RW, apa di mana. Ini saya berkolaborasi di tempat ibadah. Dulu nggak didengar. Terus sekarang udah mulai. Itu lebih bagus ya? Sekarang sudah mulai. Sekarang saya bersama KLHK salah satunya ya, itu kita lagi gembor-gembor ke tempat-tempat ibadah. Jadi ayo mengajak gitu ya. Jadi nanti dananya itu untuk salah satu tempat ibadah, nanti mereka yang mengelola lagi, mau buat apa dan apa. Karena itu ternyata dari dia ngelihat saya selama 6 tahun itu ternyata berhasil. Dulu kita kan nggak didengar. Iya sih. Ya itu memerlukan kesabaran dan passion. Iya. Kalau sudah berhasil, itu pasti banyak yang datang. Nah itu dia. Itu semut-semut pada datang semua kalau manis, itu. udah manis. Nah saya juga kebetulan saya sering jadi pembina bank sampah di DKI. Nggak hanya DKI sih, di beberapa negara, di beberapa daerah ya. Iya, jadi saya mau menunjukkan bahwa bukan kalau mau bisa menjadi peluang juga di situ, tapi juga bisa menjadi sedekah juga di situ. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Terus juga dari situ kita juga bisa memberi ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya cara daur ulang gimana. Iya. Jadi itu masalah lingkungan. Maksudnya dari sampah aja kita tuh bisa
nggak mikirin apa namanya kamu tuh siapa, ini siapa semuanya gitu, semua sama, ya kan, jadinya semua sama. Jadi itu kita jadi bisa banyak temen ya dari situ, dan bisa berinteraksi dengan mereka ya. Ya itu yang paling penting juga. Apa sih yang mereka dari segala kalangan kita bisa masuk di dari situ. Atas sampai bawah, sampai menteri. Iya. Ya karena itu kan tanggung jawabnya dia sebenarnya ya. Iya. Kalau udah bisa, berarti tidak hanya dengan pemerintah, kerjasamanya dengan perusahaan, dengan semua yang independen, bahkan rumah ibadah juga bisa. Sebenarnya dengan siapa saja bisa ya. Saja. Secara bicara ya juga. Kan kalau kita bicara yang lain ya takutnya politik. Iya. Kalau ini kan kita memang ngelola sampah kok, kita nggak ada politiknya di situ. Setuju sih memang. Dan semua orang dari agama apapun juga kita bisa berada di situ, tidak bicara yang lain ya. Gitu. Saya kebetulan orang Kristen, Katolik saya. Saya ngajarin ke ke ibu-ibu pengajian, bikin ini, terus ke dasawisma dan sebagainya. Nggak ini masalah agama di situ. Kita kan bicaranya yang masalah sampah, gimana daur ulang, terus di sana bisa membina macam-macam. Terus kita mengajaknya gini, jadi bukan hanya sekedar kita punya bank sampah, bukan hanya kita sekadar mengolah sampah, bukan sekadar kita ngejual dapat duit, tapi di situ kita membina teman-teman. Jadi kita punya perkumpulan yang bahwa kumpulan itu kita ibu-ibu bisa menjadi kita sebagai wanita-wanita ya dapat ilmu banyak, bukan hanya ngolah sampah ya, tapi kan kita misalnya sampah organik, keterampilan kan, sampah organik kita bisa dapat jadi kompos. Nah komposnya itu kan kita ajarin gimana caranya untuk mendapatkan sayur-sayur, kita nanam sayur untuk kesehatan keluarga. Jadi ketahanan pangan keluarga itu kita bina teman-teman juga ibu-ibu ya kan, bahwa nanam pohon, nanam sayuran apapun nggak butuh lahan, di pot pun bisa, gitu kan. Nah ibu-ibu kita harus pikir juga kalau kita beli ke pasar, apakah ada pestisida itu kan, garansi untuk itu organik atau enggak ya kan. Tapi kalau kita rumah tangga sendiri buat, ya yakin kita pasti ada apapun itu. Nah itu salah satu pembinaan kita ke teman-teman ibu-ibu kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di situ. Jadi kita bikin kelompoknya itu nggak hanya ngomongin masalah sampah itu aja, tapi banyak ilmu yang kita lakukan, tapi sebenarnya ujungnya dari sampah. Nah dalam hal respon dari masyarakat itu positif, ada reluctancy atau itu enggak? Positif apalagi ya sekarang ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau misalnya bawa pulang sayur gitu kan hasil panen gitu ya, udah paling rame ya kan, bangga kan gitu, udah paling rame, udah wah gitu metik sayur padahal cuman kangkung, bayam ya gitu kan, terus sawi yang gampang-gampang, tapi kalau hasilnya sendiri tuh rasanya udah bangga beda. Labu siam, kacang panjang itu kan di perkarangan kan juga bisa ya merubah pola pandang, paradigma baru buat teman-teman yang anak-anak muda. Itu sih sebenarnya pada setiap kali kita pengajaran, pengedukasian itu pasti kita menginfokan melalui sosial media juga enggak? Iya, seperti itu. Maksudnya kayak tips-tips gitu. Ada seperti itu. Jadi kebetulan aku juga mendampingi anak-anak namanya Gropes, Gerakan Orang Muda Peduli Sampah. Itu di situ mereka yang mengkampen secara anak-anak muda berbicara gitu loh, dengan caranya mereka ya. Kan bahasa anak muda berbeda sama bahasa kita. Nggak ngerti. Ya itu mereka ada campaign-campaignnya juga seperti itu. Tapi itu selama ini ada impactnya nggak? Ada ya. Ada. Tapi memang ya bisa dibilang ya gaya mereka memang berbeda sama dengan gaya kita. Tapi banyak sih, mereka banyak diikutin juga seperti itu. Anak-anak sekarang banyak kok sudah melek sampah lah. Melek sampah. Contoh nih ya, yang mudah nih ya. Saya kan punya kos-kosan nih. Kos-kosannya cewek. Saya selalu bilang gini, tolong ya kamu kan suka belanja nih anak-anak cewek-cewek nih. Nah, kalau tiap kali belanja tuh kan pakai kotak. Ada dibungkus itu ya. Wrap sama kotak gitu ya. Tolong dipisahin ya, saya bilang gitu. Terus kotak-kotaknya nanti kalau kamu ini biar itu nanti buat mbaknya dananya. Terus mereka kumpulin. Terus saya lapor ini dari hasil ini bisa kamu kasih, sama aja kamu kasih mbaknya yang bantuin ngurusin di situ. Iya, kayak tips atau apa gitu. Iya, itu salah satu tips gitu kan. Karena ternyata kalau daripada mereka buang ke tempat sampah kan. Dan itu akhirnya mereka jadi kebiasaan.
Terus juga kan kita pakai galon kan, saya di sana juga saya nggak kasih mereka beli botol-botol karena plastik. saya pakai galon. Itu kan cuma tutup botol. Iya. Saya bilang juga tutup botolnya tolong ya jangan dipisah. Jadi saya udah kasih ada kantongnya terpisah. Kalau kamu buka pakai taruh di situ. Jadi itu nanti buat tips-tips yang jagain. Ya itu sederhana tapi bisa sih sebenarnya kan. Kalau kita kasih informasi seperti itu, mereka bisa. Jadi sebenarnya asal kita bisa mengedukasi. Memang sih jangan patah semangat untuk mengedukasi. Saya waktu 1 tahun waktu saya pertama kali bikin itu saya awalnya juga saya nggak mau, saya bilang ini trial and error deh bilang gitu kan. Kalau memang jalan ayo, kalau enggak ya udahlah saya bilang gitu kan. Iya benar. Iya kan? Tapi kenyataannya orang itu kalau diedukasi, diinformasikan yang benar dengan benar dan manfaatnya tahu, pasti mereka bisa. Pasti mau. Nah, saya kemarin kebetulan nih baru 2 minggu, saya setiap hari tiap pagi nih saya lagi pembinaan bank sampah di tiap kelurahan, salah satu beberapa kelurahan di Jakarta Timur. Saya mengempensikan juga bahwa udah deh kalau kamu nggak mau sampahnya buat kamu, kasih ke salah satu kerjasama ke rumah ibadah, entah rumah ibadah yang di dekat sekitar kamu, kasih dananya nanti untuk rumah ibadah itu. Jadi kita membuat pola tuh macam-macam. Ada yang bisa buat diri sendiri, yaitu buat sedekah, kita bisa apa macam-macam lah menyumbang gitu ya. Jadi gimana caranya orang itu mau menyerahkan sampahnya, jangan sampai sampah itu masuk ke tempat sampah itu di depan rumah itu. Sekarang bukannya time is money anymore ya. Jadi sekarang sampah is money. Iya. Iya kan? Iya kan? Garbage is money. Nah, jadi istilahnya masa sih lu nggak mau sedekah? Kan sekarang kata-kata sedekah ya berbagi itu kan istilahnya ini ya orang jadi memacu untuk itu ya. Kalau aku pikirnya bukan, dan sebenarnya bukan juga karena sampah ya, awalnya kita maunya sih edukasi ya, tapi kayaknya memang kita harus ada iming-iming masalah ya itu tadi uang ya udah lah saya bilang ujung-ujungnya duit. Tapi enggak, maksudnya kalau kita memberikan itu bukan iming-iming loh, tapi realita gitu loh. Jadi kita memberitahukan bahwa kalau kita melakukan dengan sesuatu dengan baik itu ada 2 pilihan. Satu uang untuk diri kita sendiri atau uang untuk disedekahkan. Ya kan? Udah itu aja, tapi tetap uang ujungnya. Jadi ya apa yang kita punya ini jangan dibuang. Tapi kasihlah ke bank sampah. Kalau nggak mau ngambil uangnya hanya untuk memberikan saja tidak apa-apa. Dikelola, kita salurkan kepada yang salurkan kepada yang membutuhkan. Nah, selama itu terjadi dan dipraktekkan, jadi bukan cuma janji gitu ya. Rasanya sih akan banyak orang yang akan ngikut. Kan ini kan udah mulai sadar bahwa lingkungan itu kan perlu kita kelola bersama kan. Ya kan? Dan belakangan karena pandemi, ya saya nggak tahu apakah pandemi itu kita bilang aduh pandemi atau kita bilang terima kasih juga karena ada pandemi, karena ini kan mengakselerasi semuanya. Yang dari susahnya setengah mati sekarang tuh sampah dikelola menjadi itu tadi kan. Kalau di gereja kan sekarang banyak yang mengelola, ya kan. Jadi mulai pandemi itu orang tidak bisa keluar, saya ingat banget tuh nggak bisa keluar rumah, akhirnya kan di rumah terus. Nah di perkarangan akhirnya bacalah itu YouTube apa yang mengenai piara ikan di ember. Benar, terus atasnya pakai ada kangkungnya gitu seperti kan. itu. Saya praktekkan juga di sini. Ternyata memang nggak susah. Memang gampang. Terus kemudian beli paralon gitu. Nah kalau itu kan perlu modal. Ya nggak usah lah. Tapi kita juga mau cobain tuh paralon dengan air kan, aquaponik gitu. Ternyata juga kita makan enak. Memang bersih kan. Bersih gitu loh. Jadi kita dapat ikannya, kita dapat sayurnya, kita dapat organiknya. Betul. Jadi memang hidup lebih sehat. Itu. Kalau kita itu yang paling penting ya. Jadi kita istilahnya maksud kita sebagai orang tua, apalagi kita ibu rumah tangga ya, masa sih mau ngasih keluarga kita yang nggak sehat? Pasti kan pengen sehat. Sebenarnya dengan kita mengelola sampah yang ada di rumah kita itu kalau bisa jadi perputaran ya kan. Terus sebenarnya juga kalau kita bisa ngolahnya jadi tempat, bisa jadi suatu usaha sebenarnya sampah itu. Benar ya kan. Bisa jadi usaha. Kalau saya tuh suka gini, berbagi ya, misalnya saya bikin cairan pel dari minyak jelantah, saya bagi-bagi ke orang. Saya kasih. Ini dari mana? Ini dari limbah loh sebenarnya. Ya kan?
ya gitu loh. Cuman kan yang ada di rumah, tapi saya bisa berbaginya nggak bisa banyak, karena kan di rumah kita juga minyak jelantah kan seberapa banyak sih kalau kita rumah tangga ya. Dan saya memang juga nggak minta yang ini, yang ada saya ada, biasanya saya kelola, daripada saya buang saya kelola, akhirnya juga saya bagiin hasil seperti itu. Jadi sebenarnya kalau itu jadi usaha pun juga jadi bisa. Iya, nggak masalah sebenarnya. Iya kan, gitu loh. Jadi bisa sebenarnya semua sampah yang ada di rumah itu bisa kalau kita UUD ya. UUD kan. UUD. Terus atau kan bisa jadi dipakai lagi sendiri. Nah kayak sekarang misalnya yang lagi tren nih ekoenzim, tahu nggak yang jadi dari kulit buah, ya kan? Itu bisa untuk nantinya buat cairan pel juga, buat sabun cuci apa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya coba buat kumur-kumur. Iya, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya juga jadinya semua kalau kita kelola semua sampah itu nggak ada tuh masuk tempat sampah sebenarnya. Ya nggak? Jadi benar-benar recycle full kembali ke kita lagi. Iya, seperti itu. Jadi bermanfaat. Dan yang perlu tahu juga ya bahwa kita tuh sampai beli sampah, ya kan? Beli sampah untuk salah satunya untuk produksi itu kenapa? Karena sampah kita itu jorok, belum terpilah. Jadinya sampai bisa dibilang akhirnya butuh sampah beli dari luar. Sampahnya kita masih beli dari luar. Untuk apa? Bahan baku. Karena memang kenapa? Karena kita tidak terpilah. Sampah kita banyak ya, bisa dibilang jorok kan? Karena semuanya dijadiin satu ya, mungkin juga karena makanan ya. Makanan kita kan bersantan, berbumbu, semua dicemplungin aja semuanya di situ. Nah, terus dicampur sama yang lain-lainnya. Belum lagi kertas, belum lagi apa, padahal itu bisa di-recycle automatically gitu ya. Walaupun yang sampah-sampah jorok itu pun di-recycle, tapi yang ini udah langsung bisa dipakai. Betul. Yang ini dikelola seperti itu kan. Interesting ya. Bagus juga ya. Iya, sebenarnya sih kebiasaan aja, buktinya di luar negeri bisa, iya. Ya kan, kalau seandainya tercampur mereka nggak mau angkut loh sampah, didiemin dan akhirnya bau sendiri. Iya, udah bau ya neighborhoodnya marah. Iya, ya kan. Ini sih jadi yang ngeklaim, yang komen itu nanti adalah tetangga. Iya. Kalau kitanya tidak, jadi itu juga pengaruh lah. Komunitas di sekeliling kita tuh pengaruh untuk itu ya. Iya, sebenarnya bisa. Memang yang perlu dirubah yang mindset kita memang. Itu yang nggak boleh berhenti sih. Makanya tadi sama si Mbak itu bilang, kamu harus bilangin supaya gimana caranya nanti orang tuh maksudnya tergerak katanya gitu kan. Ya memang sih itu sebenarnya intinya itu. Oke lah UUD gitu kan, ujung-ujungnya duit. Tapi karena terus kalau enggak ya itu tadi berbagi. Jadi sebenarnya dari sampah bisa banyak yang kita lakuin gitu. Daripada ujung-ujungnya kebuat, sebenarnya untuk diri kita sendiri aja sebenarnya kurang loh. Benar. Iya kan? Kebutuhan untuk pribadi kita sampah itu sebenarnya kurang. Ya semoga kan sharing ini orang bisa membuka mindset, ya kan? Iya. Membuka dan merubah mindset orang bahwa sampah itu adalah sesuatu yang valuable.